Halo. Oh, ini hanya PowerPoint. Skip. Ya, tapi ini kurang jelas, eh. Kameranya jelek, eh. Heeh. Halo. Ini pakai ini di situ ya. Oh, itu aja. Selamat malam semuanya. Kita akan live di Atop Ngariung. Suaranya sudah jelas belum? Sudah ya? Coba, mungkin kameranya, maaf nih, kameranya kurang kurang terang. Malam ini kita akan membahas mengenai running atau lari. Ya, kita kalau dunia lari itu identiknya dengan capek dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita akan bisa mendengarkan hal-hal yang positif dari. Oke, mukanya buram. Bentar ya, saya coba cari posisinya. Eh, ini kameranya kurang bagus nih. Udah nggak buram ya? Maaf nih, kameranya kurang bagus ya. Kita akan kedatangan dua orang dari Amerika nih untuk menjadi narasumber kita. Ada Priti, Kak Priti dari Top 94, dan ada satu lagi Kak Tinus atau Agustinus Setia Dharma, Top 93. Mereka nih runner-runner yang sangat hebat ya. Jadi kita akan mendengarkan gimana share mereka tentang dunia lari yang mereka udah gelutin bertahun-tahun, dan mereka sudah melakukan banyak sekali hal-hal yang hebat di dunia lari. Eh, saya nggak perlu memberikan CV ya, karena banyak sekali yang udah kenal mereka. Tapi Priti sudah menyelesaikan banyak maraton dan beberapa World Major Marathon WMM. Kalau Kak Tinus mungkin belum sempat ke maraton, tapi udah menyelesaikan banyak sekali half maraton. Dan mereka ini sangat sangat mereka cukup aktif dan mereka itu sangat stabil ya untuk lari terus. Sekarang kita akan mulai dengan Kak Priti ya. Halo Kak Priti, selamat malam. Kabar, Wah, aduh, hebat pakai sekali serem tuh nih semua kak. medalinya. Iya, Eh, apa kabar? Kamera kamu buram. ya, gimana sehat di sana di Amerika udah nggak heboh dengan COVID atau masih lockdown nih? Masih heboh. Ini juga, apalagi kan goma di LA ya. Jadi Mm-mm. masih ketat sebenarnya mah. Kayak mau tiap kali harus keluar harus pakai mask. Makanya jadi ini pas lagi COVID gini larinya tambah pusing. Nggak bisa lari jauh-jauh. Lagi kapan ya? Gue pernah minggu lalu, 2 minggu yang lalu, lari keluar rada jauh. Masknya dikantongin. Kan susah ya, susah nafas gitu ya. Kalau mau lari pakai mask gitu paling 5K gitu. Ini mau lari 10 mile, gimana caranya mau pakai mask? Masknya gue kantongin, diteriakin nenek-nenek, men. Diteriakin orang, mana masknya? Oh, oke, udah balik lagi ke rumah. Oke. Nah, ini
kita kan dibahas di sini kan tentang ini nih, why we run gitu kan ya. Apa asiknya sih kita tuh olahraga lari? Nah, itu dengan berbagai macam medali yang banyak banget itu kan ya. Tuh, Pastinya dong, menikmatin dong kenapa lari. Bener nggak? Nah, sekarang cerita tuh apa gimana mulainya, kenapa gitu, terus kira-kira eh, ngapain nih, mau sampai mana nih gitu. Misalnya kan misalnya udah sekarang udah WMM nih ya, udah beberapa gitu. Mau terus sampai harus Boston qualification atau mau mau sampai mana nih? jadi gue mah lari teh dari exactly 10 years ago, 10 tahun yang lalu, diajakin temen, gara-gara kan ya udah mid 30 gitulah. Kalau nggak ngapa-ngapain kayaknya tambah tambah endut ya, gila timbangan naik terus men. Jadi ya udah, tadinya mah emang ini ya, emang emang apa sih, diajakin temen. Emang saya teh suka ke Lululemon. Si Lululemon itu teh ada yoga. Tadinya bener cuma ikut yoga doang, nggak pernah kepikiran ikut run club teh, nggak pernah. Terus temen gue bilang, ikutan yuk ada run club. Dilihat-lihat, oh iya ya run clubnya cocok gitu pas lagi cuman lari teh 2 mile teh berapa ya? 4 kilo ya. 4 kilo, terus udahnya yoga setengah jam. Ayolah ikut. Aduh itu mah malu men. Paling terakhir siapa tahu ya. Cuma bisa lari 1 blok. Tapi ditungguin mbak, lah mereka baik-baik. Dari sana baru kepikiran, ini lumayan ya, maksudnya lari-lari terus apa namanya, nggak kurus sih, nggak, tapi nggak timbangan nggak kurus, nggak naik gitu. Terus dari sana Ada dong ya beberapa dari sebelumnya gitu. nggak juga, nggak tahu kenapa, ya udahlah, ya udahlah terima aja, nggak naik nggak turun ya udah. Jadi tapi dari sana jadi si teman gua teh bilang, ikutan yuk lari apa ya, lari half marathon. Gue tuh mikir-mikir, hah nggak salah half marathon itu kan 13 miles 21 kilo. Kenapa nggak yang pendek-pendek dulu? Ini ada diskon soalnya, ada diskon ini. Oh ya udahlah, oke gitu. Jadi ya latihannya cuma main-main doang. Kayaknya waktu itu ini 10 tahun yang lalu larinya cuma hari Senin sama si Run Club Lululemon, hari Kamis lari sendiri ya setengah jam aja semuter gitu ya. Terus hari Sabtu gitu baru long run. Tapi nggak tahu itu beneran, nggak tahu training schedule, nggak tahu apa, nggak tahu gujal apa, nggak tahu aja pokoknya pokoknya asal ikut, asal punya sepatu ya udah lari gitu. Jadi itu 3 jam. Itu teman-teman gue itu ternyata kita kan mulai joinan si Lululemon itu di bulan Agustus, si half marathonnya di bulan November. Si temen gue itu in the meantime dia pregnant, coba 2 months pregnant. Kita duaan di start line udah gimana jadinya gue juga mau lari, aduh mau temenin dia kan takut lah, mesti dia pregnant first baby lagi kan 2 months old. Jadi ya udah kita gimana kalau kita lari samaan. So kita 3 jam, udahnya gue nggak jalan 2 hari. udah sosokan habisnya. Cuman lari long run juga cuma 8 mile. Terus nggak punya segala nggak tahu. Jadi lagi itu juga nggak bawa apa-apa, cuma bawa air. Udah aja nggak tahu, maksudnya harus ada fueling gimana gitu. Terus udahnya pikiran ya udah one and done gitu ya. Nggak pernah kepikiran gitu mau lari lagi. Nggak taunya tahun depannya ada 10K. Ikutan yuk 10K. Nah, yang temen gue yang pregnant udah nggak bisa lari kan, udah gede ya perutnya. Jadi sama temen gue yang lain 10K. Second race 10K hujan. Gila hujan. Aduh itu hujan nggak berhenti. Aduh gimana ya? Ya udahlah lari aja. Hujan-hujan teh malahan hujan-hujanan malahan enakeun. Jadi ya dari sana medal nomor 2. Kok ini ya, apa namanya, kayaknya not bad ya. jadi ketagihan, coba lagi gitu, coba lagi, jadi baru beneran training yang beneran mah sebenarnya race ketiga, karena lagi itu mau LA Marathon ya. Teman gue yang gue ajak 10K itu dia ternyata yang lebih ambisius daripada gue. Dia bilang, ikutan ini yuk LA. Hah? LA maraton tuh full maraton loh, gue bilang. Ini kemarin baru berapa bulan yang lalu lari half aja udah nggak jalan 3 hari. Ini gimana mau lari full? Gue teh
Terus ikutan training schedule, ikutan, Senin nanti dijemput tiap Sabtu kita latihan gitu. Jadi ya udah kita join hari Sabtu ada run club ya, LA Road Runners. Itu dari bulan September latihan sampai LA Marathonnya bulan Maret. Terus sempet jatuh, jadi pas lagi Desember, aduh mau lari pagi-pagi, gelap-gelap. Aduh, ya udahlah lari lah gimana ya kan disuruh latihan gitu. Ih, jatuh. Kan ini kan di sini mah winter gelap ya, baru matahari baru ada jam 7.30. Hari 7.30 gua teh harus sudah mulai ke kantor. Jadi lari jam 6. Jadi ya jatuh lagi pakai acara jatuh dulu, pakai acara kepletak dulu, pakai dari Desember sampai Februari nggak latihan. Aduh, gimana ini nggak latihan? Terus saya akhirnya ya udah pas lagi kembali balik lagi Februari nekat kan maraton tinggal tiga minggu lagi. Ya udah nekat, tapi larinya mundur jadi nyampe 18 mil nyampe. Ya udahlah, ya udah nekat lah, iyalah jangan DNF kata saya. Mhm. Jadi Soalnya kalau maraton tuh kan 26 miles ya, Kak. iya, Kalau di kan kita pakainya KM ya, kalau di Amerika kan miles gitu kan. ya, Jadi kalau HM-nya 13 gitu kan ya. ya. Jadi maraton teh 42 ya, 42 kilo. Ya. Jadi kita 3 minggu sebelumnya latihan 30 kilo nyampe. Ya lama sih, 4 jam lebih, tapi nyampe. Nyampe ya. Ya udah, jadi ya udah nekat pas lagi LA Marathon ya 2012 lari. Kakinya masih nggak bener, ya udah dipakai itulah pakai pakai kan udah kenalan sama run group jadi tahu dong harus ada namanya KT tape. Punya udah tahu sekarang jadi harus udah tahu harus makan apa, harus pakai baju apa, harus pakai sepatu apa, udah tahu. Terus ya udah itu teh first marathon hampir 6 jam, tapi kan kakinya masih nggak benar, pikir-pikir, wow, if this is really my rock bottom, it's only one way up, misalnya kalau emang ini 42 kilo bisa nyampe, kaki nggak benar, latihan nggak benar, so maybe from here on it's only one way up, like if I can make this rock bottom, it's only one way up. Ya udah, terus ya dari sebenarnya ya tujuannya dari cuma mau jadi pikiran ya udahlah lari aja yuk. Udahnya ya masih nggak serius tapi udahnya ya circle of friends, terus udahnya jadi sebenarnya jadi resep lari mah akhirnya bukan gara-gara buat gue sendiri, tapi jadi ketemu, tapi the people apa ya, orang-orang yang gue ketemu gitu dalam lari-lari ini gitu kan, ketemu orang-orang yang lain, ketemu teman-teman lain. I think we share the same passion and positive thinking. I think it's positive attitude. I think I love about runners because we have such a positive attitude about the journey. Maksudnya ya kayaknya kita kalau ada drama paling cuman dramanya mikir aduh mau makan di mana ya. cuman gitu doang gitu. So I think it's good. That's what I love about runners. Ya, maksudnya ya we got injured, we run, injured lagi ya. Kalau injured ya udah istirahat, benerin dulu, ngapain dulu. Nanti udahnya lari lagi, ya lari lagi gitu. Jadi Ini kalau di Indonesia nih banyak pertanyaan gini kan udah dapat nih ya 42 waktu itu dengan yang 13 yang 21 aja udah nggak jalan 2 hari gitu. Yang 42 itu mungkin karena training plan-nya lebih benar, mungkin lebih better ya gitu. Oh iya. Tapi nggak kaplok terus jalan terus gitu. Itu kenapa nggak kaplok tuh? Karena dapat apa tuh, kan banyak yang kalau di Indonesia kalau kita lari itu selalu yang gini. Ngapain sih lari-lari, udah dapet capek, bayar lagi gitu kan. Udah gitu nanti habis itu kan badannya sakit semua tuh kalau habis maraton. I think I like challenge. Kayaknya it's for my own, it's for my own happiness, I think. Like some people they find their happiness through, I don't know, misalnya designer bags, or they travel, or they have good food. I think the running, it's becoming my happiness. I think that's what I think I can say it that way. It's my life. I think my life story has been rewritten completely. Udah sejak lari yang itu dari LA Marathon 2012 itu kayaknya life story gua beneran change 180 degrees. Kayaknya jadi wow, it's I don't know,
it changed who I am. It really does. Gua gua bukan pelari yang wah, gua mah cuma lari beneran cuma buat happy gitu. I'm not very serious about running. Like a lot of my friends, they're very serious. Maksudnya ya trainingnya teh beneran training. They have like a Boston goal to this. Aduh, gua mah I think I run for my happiness. It really am. It really is. Cuman lari, ya dibandingin orang mah biasa mah meren apa ya nonton film gitu ya, kalau nggak traveling gitu ya. Jadi lama-lama gue pikir-pikir, kenapa nggak traveling sekalian lari gitu. Jadi akhirnya sebenarnya WMM itu nggak pernah kepikiran nggak pernah jadi life goal gue tuh nggak pernah. Gue sebenarnya cuma kepengennya lari, kan ini Amerika tuh gede ya. Coba yuk lari 50 states gitu. Jadi setiap state, setiap provinsi gitu lariin. Pengen nyaman cuma begitu. Ya, Terus tiba-tiba diajakin tapi kalau daftar. bisa ya, Kak Prit. Kalau bisa FM jadi jauh gitu kan larinya ya, nggak kalau 5 kilo kan nggak kerasa mungkin kalau kotanya segede-gede di Amrik gitu ya. Ya, maraton lah. Jadi cita-cita gue mah half marathon di tiap state gitu. Kalau misalnya kebenaran dapetnya harus kayak state of Illinois gitu kan Chicago Marathon ya, ya udahlah. Jadi kepaksa maraton. Kalau nggak mau udah half aja cukup gitu. Oh Cuman gitu. cuman kayak WMM gitu mah nggak kepikiran tadinya. Cuman biasalah run club ya. Ini yuk daftar apa? Daftar Berlin. Berlin teh apa? Berlin Marathon. Hah, ngapain ke Berlin jauh-jauh untuk lari? Itu teh 2014. Benar sih dapat. Nggak kepikir. Benar sih dapat. Aduh, ini beneran mau ke Berlin? Itu teh Berlin pada saat itu gue teh masih rookie marathoner ya. Itu teh Berlin baru maraton nomor 4 loh. Mikir-mikir, hah beneran nih maraton nomor 4 mau ke Berlin nggak salah. Jadi ya udah, jadi sebenarnya dari dapat Berlin, actually I enjoy the experience. It's different city. Diteriakin orang-orang juga nggak tahu ngomong apa. Mereka kan ngomong Jerman ya, nggak tahu ngomong apa gitu. Ya udah ketawa-ketawa aja. Ya actually it's a nice experience. Dari sana baru kepikiran apa WMM ya, bener tadi nggak kepikiran. Jadi actually Berlin is bener-bener coincidence banget gitu. Daftar, dapet, pergi. Oh oke. Ya udah, my next WMM after sesudah Berlin gue masih nggak kepikiran untuk lari-lari WMM sampai 2016 actually masuk Chicago. Jadi ya itu WMM kedua Chicago. Ya gitulah. Maksudnya orang Oke. so my goal really is not, I don't know if I'm gonna be good enough to run Boston one day. Karena kan it's really hard training. I don't think I'm for it. I don't think so. So ya, gue ini aja lah. I think one day I do want to run Boston. Ya, didoain. Semoga bisa. Jadi bisa Boston qualification. Gini nih, pertanyaan yang sering ditanyain kan, ada nggak kalau kan gini, kalau di Indonesia tuh kan lari itu olahraga yang relatif baru boom ya, boomnya itu mungkin sekitar ya 5 tahunan terakhir lah. Kalau sebelumnya kan nggak beken ya olahraga lari, tapi beda nih kalau di Amerika udah berapa puluh tahun lalu gitu kan, otomatis orang tuh ngelihat kita punya goal kayak, oh aku mau punya goal lari maraton itu something usual gitu, sesuatu yang biasa gitu ya, bukan sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang wow lu mau lari segitu jauhnya ngapain gitu kan. Right. Nah kalau di sana itu berarti kan banyak ya orang yang lari begitu juga gitu kan, itu suasana itu makin mendukung atau makin maksudnya gini loh, makin bikin waduh ini orang yang udah nenek-nenek aja lebih cepet nih larinya dari gue gitu. Aku kadang-kadang ngerasa kalau lihat yang di WMM gitu kan, itu nenek-nenek larinya kenceng amat gitu. Ada perasaan seperti itu, apalagi kalau di negara-negara dengan kulit putih itu kan mereka gede ya dan lebih kenceng gitu larinya. Itu ngadepinnya gimana, Kak? Actually they inspired me to be honest. Kayak misalnya gue di run club gue itu ya, ada kakek-kakek umur 85. Dia udah lari LA Marathon 35 tahun, nggak pernah bolos. So actually it's inspired me. Maksudnya dia udah dari larinya dari 4 jam ya, waktu dia masih lebih muda kan, dia mulai umur 50-an. Dia lari tuh paling 4 jam nyampe. Sekarang dia udah kakek-kakek. 1 year he didn't have a good time. Dia telepon istrinya,
Dia telepon istrinya, ketemu ya di setengah jalan gitu, bawain tongkat, dia jalan beneran dari miles 15 sampai terakhir jalan dia, never give up. So actually ya, maksudnya gue bilang apa ya, kadang-kadang maksudnya I started 10 years ago. I was 33. Maksudnya waktu gue mulai, gue baru umur 33 ya, bukan bukan not younger, not older. Nah, tapi maksudnya ya nggak pernah terlalu terlambat lah. Itu kakek-kakek, itu teman gue, itu 94, ada si Keplak, itu baru mulai lari paling 4 tahun gitu. He's a very good runner. Sekarang dia udah lari, udah 3, 4, 5 gitu lah, maksudnya full marathon gitu. So, it never be too old to start anything in your life. Dan yang kakek-kakek gitu di sini banyak, dan mereka ya udah lari aja gitu. Maksudnya kita bilangnya apa ya? You do you. Jadi jangan compare kamu sama orang lain teh gimana, jangan. Maksudnya you always want to be the best version of yourself. Kayak misalnya kemarin tahun lalu mungkin I can run like a 30 minutes 5K. So maybe try this year. Can I run a 29 minutes 5K? Maksudnya you always want to be the better version of yourself, not compared to other people. And tiap hari di sini nenek-nenek masih lari masih. Makanya gue diteriakin nenek-nenek itu karena si nenek-nenek itu lari di jalanan pakai pakai mes, gue kagak pakai mes. Jadi ya mana mesnya? Oke, aku pulang dulu ke rumah. So, but yeah, here is this is different. Kayaknya, but apa ya? Tapi di Amerika juga sebenarnya banyak sih orang yang sedentary, yang cuma duduk-duduk di rumah juga banyak. I think it's a personal choice. Maksudnya ya, what you want to do with your life, I think. It really is your personal choice. Banget ya, kan kalau di Amerika itu kan mungkin ya itu something biasa. Terus udah gitu sampai sekarang dapatnya apa tuh? Soalnya kan kalau di Indonesia ini juga banyak hoax loh, kayak misalnya gini, aduh kamu cewek lagi lari-lari, nanti lututnya sakit loh gitu. Padahal kan kadang-kadang kita ngomong itu nenek-nenek sampai 70 tahun masih lari tuh sampai di maraton gitu. Nah, itu di sana ada nggak kayak gitu? Kayak misalnya, aduh ngapain sih lo olahraga lari, udah panas-panasan ntar item loh gitu kan, kayak gitu ada nih gitu. Yeah, I think it depends. I think so, but yeah, I think adalah, maksudnya ya adalah. But my husband, he's not a runner. Ya dia nggak ngerti, dia cuma ketawa-ketawa doang gitu. Lihat gue tiap hari Sabtu gitu, sama Minggu pagi bangun jam 5, bangun lebih pagi hari Sabtu dibandingin mau ke kantor karena mau lari. Nanti udahnya pulang, aduh ini ya kayak sekarang lutut gue lagi nggak enak nih, lutut kanan ya, paling ya maksudnya dia juga nggak ngerti, misalnya kata dia kenapa nggak udah aja tuh istirahat gitu, jangan lari lagi gitu. Actually no, maksudnya ya dia cuma bilang ya, maksudnya kayaknya lama-lama dia mengerti sih. Maksudnya pertama dia bilang kenapa nggak istirahat aja, karena sekarang kamu tuh masih mau lari keluar, lutut nggak enak, nanti pulang lebih nggak enak lagi, nanti udahnya harus ke fisio, ke apa kan, maksudnya ini ya banyak kerjaan gitu, kenapa nggak jangan lari dulu aja. But he understands actually, a lot of people I think actually understands that runner is ya apa ya, ya kita mah apa ya, berdegong gitulah. Dibilangin suruh jangan lari masih mau lari, because I think it's worth it. Maksudnya ya adalah sakit lutut, namanya juga orangnya pasti nanti ada sakit lutut, nanti harus gimana, tapi nanti pulang-pulang actually pulang-pulang kayaknya lebih happy deh dari sebelum lari. So yeah, it's worth it. Maksudnya ya, tapi orang-orang banyak ya, ada juga mungkin yang persepsi bilang aduh ngapain udah apa sih race bayar item. So it really depends. Maksudnya ada there's a few runners yang they really like to just run every day, tapi mereka they're not very interested on doing the race, which is okay. Ada juga orang yang nggak pernah latihan, tapi larinya cuma pas lagi race aja. Ada juga teman gue yang kayak begitu. Ada juga, tapi you know, honestly, like I've been running for 10 years. Sekarang jadi kebanyakan circle of friends gue itu, teman-teman gue itu banyakan runners juga gitu. Jadi ya, so we don't really say much about like, oh ini keluar nanti item ya, we just say like, okay, we're gonna get excited. Sampai umur berapa tuh Kak
ada yang nanya tuh kira-kira. Apa? Berarti kan mulai 10 tahun yang lalu, berarti sekarang udah 40 berapa nih? 43 sekarang. 43 ya. Kira-kira mau sampai umur berapa nih, Kak? I hope until I couldn't run anymore. I don't know. Sampai ya mudah-mudahan sampai umur 70-80 lah kalau dikasih umur panjang mah. Maybe udah nggak, kalau pada saat itu udah nggak bisa lari 42 ya udah lari 5 kilo aja. Ini bos gua di kantor dia umur 79. Dia teh sekarang jadi mungkin kalau senior citizen gitu tujuannya jadi goalnya beda. Jadi sekarang goal dia ya tiap kali dia ikutan 5K race gitu untuk jadi the first in age group karena nggak ada lagi gitu kakek-kakek umur 79 yang masih mau lari. So that's his goal, which is Tapi benar-benar ya, ini soalnya ada yang komentar gini, ini lari dari kenyataan nih, gitu kan. Sampai kalau di Indonesia ada loh grupnya namanya lari dari kenyataan, komunitasnya LDK. Aduh, saya bilang, memang kadang-kadang ada aja yang kayak gitu. Terus nggak ada ini ya, kayaknya nggak ada nggak ada pembatasan yang berarti gitu kan kalau kalau lari gitu. Kira-kira kalau gini Kak, satu lagi, kan kalau di Indonesia sering banget yang nanyanya, PB-nya berapa gitu loh. Jadi seolah-olah eksistensinya tuh berdasarkan rekor tuh ya, waktunya gitu. Jadi kalau misalnya ya harus sekian lah, kalau HM harus sub 2 gitu, itu baru dianggap gimana gitu ya. Di sana gitu nggak? Padahal kan di sana juga lebih kenceng ya kalau dibandingin di sini gitu. Actually, no. We never ask. Maksudnya kalau udah lari gitu, paling ya we just say, congratulations, good job. Tapi kita we don't ask about, maksudnya PB-nya berapa, PR-nya berapa, itu enggak. Maksudnya ya, I think it's your personal thing. If you decided to share, it's great. If you don't, then we don't. It's kayak gimana ya? Kayak misalnya it's like religion. Maksudnya kayak religion gitu. Kalau enggak kayak maksudnya ya it's your personal thing. Tapi ya if you decided to share with the world, great. You decided to share it with us, great. But if not, it's fine. Like maksudnya a more serious runner, they always share about, they always share about their goal, and then maksudnya mereka PR-nya, PB-nya berapa, they always share about that. That's like a more serious runners. But one thing that actually I love about American running culture, mereka tuh kayak di Europe gitu ya. Maksudnya ya I spoke to a few friends yang mereka tinggal di Europe. Kalau tinggal di Europe, kalau nggak bisa lari full marathon 4 jam atau nggak bisa lari half marathon 2 jam, mendingan di rumah aja, jangan lari lagi gitu. Mendingan that's a European mentality. It really is. And they're very serious about it. Maksudnya a lot of European runners, they're very very good runners. Tapi mereka mentalitinya begitu. Either kamu lari 2 jam atau 4 jam or nothing. Nah kalau di Amerika itu, it's different. Maksudnya kalau di sini ya, kalau race itu kan ngelihat apalagi Disney race gitu ya. Banyak yang mami-mami, yang overweight, yang gendut-gendut, yang gedenya lebih 2 kalian gua masih ikut loh. Jadi it's different mentality here. Maksudnya to be a runner, as long as you laced up and you go outside, if you can run a little, if you can just go outside and do something, you're a runner. Usually, jadi di sini di Amerika juga banyak yang populer namanya run walk method sama Jeff Galloway. Jeff Galloway itu dia umur 70 lebih. Dia tadinya Olympian, terus sekarang dia retire. Dia yang actually starting up the program untuk yang baru mulai atau yang udah lebih tua, yang udah nggak mau lari ya, run walk jadinya. Jadi misalnya kamu lari 30 detik, kamu jalan 30 detik, atau kamu lari nanti kamu jalan 1 menit. If you think about it, it's crazy. Maksudnya setiap orang tuh pasti bisa, suruh jalan kaki pasti bisa, suruh lari udah keburu males, tapi sok cobain. Kamu cobain lari semenit aja, pasti bisa. Semua orang semenit pasti bisa. Kalau semenit nggak bisa, ya udah lari 45 detik. Lari 45 detik, nanti udahnya jalan kaki 45 detik, udahnya repeat kayak begitu. So I think it's, American culture of running it's more, apa ya, lebih welcoming gitu. Maksudnya ya, yes, to be a good runner, you want to be like a sub 4 for full marathon, you want to be a sub 2. But it doesn't close the door for other people who just go out there for fitness and
finishing a half marathon in 3.5 hours. Begitulah. Maksudnya di sini maksudnya we don't discourage people to call themselves a runner, even though if they run like pace berapa ya? Pace 10 lah gitu. Pace 10 di Indo gitu lah. Bingung dulu pace berapa. Nah, kalau di Amerika kenceng banget. Ya. Soalnya 10-nya 10 menit per miles gitu kan. Ya, kalau di sini jadi pace jalan kaki lah, pace kayaknya 5 kilo sejam gitu lah kurang lebih ya masih. If you put an effort, you can call yourself a walker, but if you run a little bit, then you can call yourself a runner. That's what it is. Oh, keren banget sih. Jadi Yes. kita nih jadi at least kita tahu ya kalau misalnya ya kalau lari nggak apa-apa deh, kalau lambat juga ya, yang penting mah goal masing-masing ya, benar nggak? Ya. Jadi nggak usah terlalu wah kita harus pakai training plan, harus pakai trainer, harus pakai apa gitu. Soalnya sekarang juga banyak yang bikin itu discourage. Ternyata di Amerika juga nggak gitu-gitu amat ya. Only serious runners, only serious runner that have like a personal trainer atau personal coach. Usually they do that when they want to, kalau mereka ada goal, misalnya kayak mereka mau goalnya, misalnya mau improve their time gitu ya mereka jadi punya kayak training plan customized with the coach. Tapi sekarang ya maksudnya gua nggak punya personal coach, cuman internet coach aja yang maksudnya ya internet training schedule. Tapi ya emang ya I really try kalau misalnya mau sign up kayak maraton gitu ya I really try to put an effort, jangan cuma tiba-tiba nggak latihan muncul waduh bisa nggak jalan seminggu nanti yang gitu. Makasih banget nih ya share-nya Kak Priti. Kita pokoknya kesimpulannya Kak Priti mah larinya cuma buat fun dan benar-benar dapat fun-nya ya, benar-benar dapat happiness-nya ya di situ ya. Iya. Oke, makasih banyak share-nya. Sekarang kita mau dengerin temennya Kak Priti nih yang di mana di Texas ya, Dar ya. Yuk. Oke, kita tunggu. Tinus waiting. Bener juga nih komentarnya banyak pelari dengan tujuan pengen kurus dan berarti nggak kurus ya, nggak kurus definisinya maksudnya nggak gemuk juga. Halo Kak Agi, by the way tadi Halo. saya juga melakukan kesalahan yang sama nih, nggak bisa landscape Kak, bisa tolong diputar karena portrait. Oke. Bisa gini? Thank you. Ya udah benar ketemu nih. Kedengeran? Kedengeran jelas nggak nih? Ya, jelas. Okay. Ya. Tadi kan udah Kak Preti share-nya tentang happy ya. Oke juga sama nih, happy kalau lari. Semua udah dibahas sama Preti, jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi nih. Enggak, tapi kalau ngelihat kemarin kan beberapa postingannya asik nih ya. Runningnya nanti burger lah atau bir lah gitu ya. Kalau di sana mungkin banyak kali yang kayak gitu ya. Iya, di sini ya saya introduction dulu. Saya angkatan 93. Jadi umur 46 sekarang. Mulai lari tahun 2012 half marathon yang pertama. Terus jadi 8 tahun yang lalu. Jadi mulai lari sekitar 9 tahun yang lalu. Umur 37. 37. Ya. Ada why-nya nggak itu, Kak? Ada apa? Kenapa mulainya? Istri dulu tukang lari, dia tukang lari jauh. Terus tapi setelah saya lari, dia pindah ke CrossFit sama powerlift jadinya. Jadi dia nggak lari lagi. Saya masih stuck lari. dan kita semua suka makan sama kayak Preti lah, suka makan dan kalau makan terus ya bisa 120 kilo, jadi harus lari, jadi itu. Terus tahun 2012 saya lari pertama half marathon
Terus se- setengah tahun setelah itu lutut sakit gara-gara main bola, main indoor soccer di sini. Jadi stop lari, cuman lari ya sekitar satu half marathon, satu atau dua setahun. eh, dan berat saya makin 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 eh, makin berat, makin naik terus tahun 2018 kan ke reuni Aloysius 25 tahun tahun 93, angkatan 93. Terus ya semua pada lihat itu saya itu di peak beratnya sekitar 207 pound, jadi sekitar berapa ya, hampir 90. 95 kilo ya. Terus saya lihat aduh ini eh, berat dan napas susah, tapi lari sekitar ya masih sekitar seminggu 30-40 mile, sebulan maksudnya, sebulan 30-40 mile, ikut half marathon maybe setahun 2 kali. Dan mulai setelah pulang dari reuni mulai lebih sering lari, dan berat turun dari awal tahun ini dari 207 sampai 170-an. Sekarang stable di 165-an. Dan Oh, dari awal sekitar setahun yang lalu saya mulai ikut terus maksa ikut half marathon. Jadi bulan Oktober, November, Desember 2019 saya ikut 5-6 half marathon. Malah lagi ngunjungin keluarga di after Christmas di California. Saya ada kakak dan ibu semua di California. Pas ada Preti yang ngasih tahu. Preti masih ada di sini? Mau masih gabung juga Preti, gabung juga nggak apa-apa tuh. Preti bisa nggak bertiga kita gabung ini? nggak bisa, Kak. Oh, cuman dua aja. Preti ngasih tahu ada half marathon di Manhattan Beach. Like wow, kita baru lagi ngerayain Natal sama keluarga, makan dan minum. Terus akhirnya ya udah eh, eh, ikut aja. Jadi setiap vacation, jadi dari bulan Oktober, November, Desember saya ikut 5 atau 6 half marathon. Jadi sebulan 2 kali. Terus Oh, waktunya sekitar dari 2 jam setengah kira-kira. Nah, eh, kemarin seminggu yang lalu saya baru ikut half marathon, udah balik ke 2 jam 10 menit. Jadi dan oh, dan berat ya. udah turun dari sekitar 40 pound, ya 20 kilo dari sejak the peak of Oke. Jadi ya terakhir kapan, Kak? Seminggu yang lalu ya? ya 10 ya, bukan minggu ini tapi 10 hari yang lalu. Hari yang lalu. Berarti masih beres ya untuk di Amerika ya. Sekarang kan COVID nih. Kalau boleh tahu gimana Di gimana Texas mah lebih beda. Texas sama California lebih lebih terbuka Texas. Oh Eh, gitu. dan selalu ada, hampir tiap minggu ada race, ada event run Event runningnya tetap ya. jalan ya? Iya, Ada penontonnya, ada pesertanya banyak kah? Maksudnya? ya 100-an lah, Oh, kira-kira 100. Terus startnya setiap semenit 1-2 orang, jadi ada social distance. Dan saya oh, Sabtu ini juga mau ikut trail trail half marathon pagi. wow, good luck ya. Thank you. Kemarin ini dengar apa ada info kalau sempat kena COVID ya? Iya, betul. Jadi eh, Christmas in June lagi, tanggal 25 Juni ada acara di sini. Ikut cookout di rumah rumah teman, dan salah satu orang di sana positif. Jadi 9 orang dari 15 kena COVID. Saya termasuk yang lumayan parah kena COVID, 2 minggu setengah sakit. Ya, terus Tapi itu
mulai laginya gimana? Masih udah bener-bener full, bener-bener selesai COVID-nya, swabnya udah negatif segala rupa, baru lari keluar Iya, atau iya gimana? itu maksain juga sih. Saya jadi sakit COVID dari tanggal 25 Juni sampai kira-kira 3 minggu lah, 3 minggu sakit, terus negatif habis 3 minggu, terus minggu keempat, minggu kelima udah mulai lari lagi, minggu keenam saya coba half marathon, tapi masih 2 jam 45 menit, dan itu panas juga sih, cuman finish. Oke. Tapi ya semua orang bilang you're so stubborn and Dekat stupid, ya. Udah like lama. why you're killing yourself. Tapi ya untung nggak apa-apa, cuman benar itu setelah 6-7 mile eh, eh, harus jalan itu. Malah setelah Hmm, COVID, setelah seminggu setelah negatif, nyoba hmm, nyoba lari nggak bisa jalan gitu. itu, maksudnya ya nafas susah. Tapi terus sih ya, eh, Cukup mengganggu ya berarti COVID ya. ya. Dan setelah COVID, setelah yang 2 jam 45 menit, saya udah ikut 3 atau 4 half marathon, dan akhirnya ya dari 2 jam 45 menit, 2 jam setengah, terus eh, akhirnya minggu lalu 2 jam 10 menit lagi. Jadi Ada. back to Wah, normal, back to before. eh, oke. Tapi nggak kapok ya, Kak? Misalnya sekarang tetap aja ikutan event COVID-nya masih gede loh di Amerika nih. iya, Gimana? tapi ya Texas udah lumayan, udah terbuka lah ya semua orang. Tapi ya COVID sebenarnya ya harus hati-hati, cuman eh, kalau saya itu yang paling sakit paling paling lumayan parah ya. Istri dan anak juga sakit, tapi nggak anak malah nggak ada simptom sama sekali. Ya. Oh gitu. Jadi tapi Kata maksudnya gini, kata Esther juga setelah puagong, kata Paulus bedegong iya, cedemak. Ya bener lah. iya biasa kalau udah lari biasanya susah berhenti nih. Terus kemarin itu protokol kesehatannya gimana? Apakah larinya tetap nggak? Tapi nggak kalau di Texas kan berarti lebih loose, jadi mungkin nggak pakai masker ya? Atau Eh, maskernya dikantongin atau gimana? lagi di start line-nya pakai mask sampai line. Kalau udah mulai yang dibuka nggak apa-apa. Dan event yang ada sekarang yang event kecil, mungkin di sini nggak bisa share potret, bisa nggak? Mm-mm. Maksudnya Share. Oh, sekitar event 100, kecil. dan Oh, bukan yang puluhan ribu itu ya kayaknya. nggak, itu yang gitu-gitu udah di cancel semua. Udah di Jadi, cancel. foto yang mana ya yang ya Gak apa-apa nanti bisa di-share lagi Kak di IG-nya ya top atau ya top runner. ya mana ya? Ya. Oh ini, oh kecil banget ya. Iya, Kayak itu segini. pas 2 jam setengah lah masih. Ya, Oh gitu. ya, tapi ya Terus kalau 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 maksudnya gini, kalau misalnya di sana itu harus nunjukin surat atau gimana? Ada harus nunjukin surat sehat nih atau nggak apa-apa asal nggak batuk aja kita ikut event gitu. kalau buat event ya enggak lah, percaya ya. Ini aja. Oh gitu. Oh berarti lebih loose ya Kak. Ya lebih Sekarang mah luas ya. Terus saya juga ada race di November di Nevada, dan kayaknya mau coba ini race buat full marathon sih. Ya kita lihat lah nanti. wow. Pertama kali. Good luck ya semoga Iya. ya first FM ya. Dan first full Iya, full FM ya, marathon. FM ya. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Training plan-nya gimana? Ini maksudnya apakah COVID masih ngeganggu buat training plan kan Nevada bentar lagi nih ya? Sebulan lagi ya. Ya, Mm-mm. ya masih ini ya, masih kemungkinan di cancel, kemungkinan kalau ya asal asal
trainingnya asal ini aja lah, uh, consistent, and uh, uh, ya diet juga, jangan, dan just Dietnya gimana nih sekarang? uh, Udah di luar ya karena restorannya juga ditutup kali. udah naik lagi sedikit sejak uh, habis COVID kan, turun sekitar 5 kilo lagi pas COVID, sekarang udah naik lagi 5 kilo. Ya, Oh gitu. ya. Terus ada ini nggak? Ada perubahan gaya hidup nggak? Abis kemarin kena COVID nih sekeluarga nih ada perubahan gaya hidup? Ada gimana? Uh, ada sih gaya. Hold on one second. And we're free, right? I know. Yeah. Kayaknya masih di kantor. Yeah. Jadi kita tadi I think we're good. ngobrol Yeah. masih dalam So you're taking Webster? dan tadi masih ngobrolin tentang I've been watching it. COVID ya. Yeah. Okay. Mudah-mudahan kalau misalnya lancar berarti untuk pertama kali Sorry. Sorry tadi. Ini di kantor sih. Iya. Ya, terus ya ada sih diet, jadi yang dulu nggak suka jadi suka, aneh ya. Ada yang kayak dulu nggak suka ice cream, terus pas COVID, pas mulai bisa taste food lagi, tahu bisa, jadi tiap malam harus makan ice cream sedikit. Oh ya. Makanya itu gaining weight enggak ya? Terus dulu tiap hari suka minum hot tea, sekarang jadi nggak suka hot tea. Oh, jadi perubahannya dari taste budnya ya? Ya diet lah, ya diet ya. Terus ya sekarang ya suka ngurangin makan makan gorengan juga dikurangin ya. Carb juga itu kalau buat lose weight ya, karbohidrat kalau dikurangin paling cepat turun gitu. Oh, oke. Ya. Sekarang kalau lari di sana di Texas ini masih barengan gitu atau sendiri-sendiri? Ini kan COVID kan biasanya kan kita nggak boleh Ya. barengan gitu. Percaya sama teman aja, kalau teman sama-sama sehat ya kita nggak apa, Jalan ya aja. udah terbuka sih di Texas sekarang ya. Udah terbuka Beda sih jadi sama kayaknya udah California. sama kitanya sendiri ya yang harus jaga-jaga masing-masing gitu ya. Iya. Oke. Iya. Kira-kira rencana kedepannya masih mau lari terus Oh ya. atau Ya mau sekitar sampai kapan nih? sekitar Kegiatan apa lagi? 100 sampai 120 mile per bulan, jadi 30-35 mile per minggu. 56 hari seminggu lari. Juga apa? Ya Monday to Friday lari 2 sampai 5 mile, terus long run on the weekend. Wah, hebat nih. Keluarga nggak apa-apa ya kalau ditinggal lari gitu, kan istri udah nggak ikut lari nih. Nggak, keluarga sibuk. Ya anak udah umur 15, ada kegiatan sendiri-sendiri. Terus ya istri udah nggak lari, istri dia tukang angkat besi, jadi beda trainingnya. Dan dia support. Terus ya. Dan dia support ke saya buat lari. Terus ada yang nanya, ngebir masih doyan? Ya dari dulu emang nggak suka bir sih, Sylvia. Ada yang nanya itu. Kalau ya minum alkohol ya sedikit nggak apa-apa. Cuman kalau udah mau race ya nggak minum. Ya kayak saya dapatnya apa? Nah, maksudnya dari lari ini dapatnya apa? Losing weight ya pasti kan, kemarin kan sempat losing weight ya, terus sama kayak Prati juga ada satisfaction. Terus ya lah. Enjoy nggak? Maksudnya kadang-kadang gini, bangun tidur terus aduh hari ini harus lari sekian kilo. Oh, every morning I'm hating it, like, oh, what am I doing? The first couple miles, every runner hate it. Like, oh. Apalagi kalau badan belum panas kan, everybody hates.
the first 2 miles, but after that, liking it. And you still doing that every single day gitu ya? 5 to 6 days a week. Yeah. Ya, berarti kan masih mau ngerjain gini ya. Terus kalau misalnya ada yang bilang, kenapa sih mau lari-lari kayak gitu terus gitu? Toh juga, sorry ya, gitu kan, mentok nih, berat badan juga nggak kurus-kurus amat gitu kan. Yeah. Kira-kira gimana tuh? Emang susah sih. Lagi baru tahun lalu pertama kali diet dan running more and more. Dari 200 lebih ke 100 ke 200 ke 190 tuh cepet turunnya ke 180 juga. Dari 180 pound ke 170 ke 160 itu paling susah, dan sekarang maintaining is the hardest one, maintaining the current weight. Tapi rencananya masih tetap maintaining weightnya dengan lari nih ya. Iya, pengen sih turun lagi 10 kilo, tapi susah kayaknya. Ada teman di Dallas, orang Indonesia juga dulu di ITB juga. Barengan dia baru ikut triathlon, Ironman. Dan dia 140 pound, dan dulu malah nggak bisa berenang dia sama sekali. Sekarang dia udah finish Ironman. less than 13 hours ya. Ada di ya? di Facebook saya, namanya Maraden Panjaitan. Nah, itu jadi figure lah. Satu hari mau lah, boleh kayak dia. Oke, nanti lain kali kita undang dia juga ya Kak. Iya. Terus kalau misalnya gini nih, ada sekarang ini kan di Indonesia ini lagi bukan ribut ya, lagi pandemi, terus jadinya runnernya pindah semua ke bike, sepedaan semua gitu, lagi booming nih, gitu kan. Di sana Iya. gimana? Itu juga nggak atau Sama di sini mah, still runner, and cyclist, still cyclist. beda ya? Mereka beda orang Beda ya, ya. nggak sama. Iya. Jadi Iya. ada rencana pindah nggak? Kayak misalnya, udah mentok nih kayak ini di running, pindah Dulu aja. saya lagi lutut habis dioperasi. Oh ya, dulu kan tahun 2012 habis, setelah half marathon yang pertama dan kedua, terus kan sering main bola indoor soccer, terus saya jadi ada torn meniscus. Nah, dan dioperasi lutut, terus setahun kali recovery-nya, terus jadi saya pindah ke bike setahun kira-kira, tapi kurang enjoy kayaknya, jadi lari lebih senang ya. Wow, Dan bener nih ya, bener ya. dan di Kurang Texas enjoy bike. kalau di sini, apalagi saya tinggal di Midland, Texas, kota kecil kayak kampung, kayak cuman 200.000 orang lah kira-kira. Bahaya kalau naik sepeda, selalu aja ada orang yang meninggal kecelakaan naik sepeda, karena semua di sini nyetirnya truk gede. Ya, jadi Oke. lari Dengan lebih lari aman aja. lah. Lari lebih Nyaman. aman, jadi lari di kompleks tempat tinggal gitu. Ya. Dan ya sama kayak Preti juga, dari running ketemu teman-teman, dan kayaknya ketemu teman yang baik banyak dari running, dan kita saling percaya sama yang lain, jadi saling bantu, saling motivate each other. Positif ya, berarti ya. Positif ya. Iya, Komunitasnya iya. positif gitu ya, Iya, kasih iya. influence yang positif juga ya. Kayak saya kan baru, contohnya sign up yang buat di Nevada buat bulan depan. Pas hari yang saya sign up, hari Rebo tanggal 12 di cancel karena nggak ada
kurang orang. Terus tahu-tahu teman dari Washington DC, dia nggak bisa running, terus jadi ngasih bibnya nomornya ke saya buat hari Jumat. Dan Mm-mm. itu kan ya $300 registration, karena dia nggak bisa ya pakai aja ya. Jadi Oke semua deh. percaya aja deh, saling bantu. Nanti kita juga kalau ya, apalagi kalau lari yang jauh, kalau ada kayak kram, semua saling bantu kalau sakit atau apa. Iya, Jadinya saling positif ya. iya, saling Oke deh. saling rangkul dan ini. Eh, Makasih banget nih ya share-nya. Jadi tadi yang kita bisa obrolin itu banyak banget yang didapat ya. Seneng dari lari itu Iya. banyak Sorry, ini di teman. kantor jadi nggak ada medalnya. Jadi apa ya? Ini aja ada yang pas. Bos. Oke, itu salah satu ininya ya, salah satu souvenir atau salah satu finisher. Nah, souvenir. Oke, hebat, Jadi kita dapatnya banyak juga ya, sehat Iya. juga. Tinus, puji Iya. Tuhan juga sembuh dari COVID, masih bisa lari lagi. Good Iya. luck buat nanti bulan November ya, berarti bulan November bulan depan ya. Iya. Mudah-mudahan FM-nya sukses. Iya. Makasih banget buat sharingnya nih. Ya, Gimana? dia tiap 2 minggu lah ada ikut race, ikut. Jadi minggu ini terus Halloween ada race juga, terus ya. Jadi ada 3 race. Makasih ya. Dan ini tidak lebih suka biking ya. Catat tuh ya. Bikingnya nanti kapan-kapan mau coba lagi ya. Oke. Jadi ya. Oke deh. Kalau gitu, makasih banget ya Ya, buat share-nya. terima Nanti kasih kita buat ya ini Alita dan saya Paulus yang kasih motivasi. ya kita Ya, waktunya Robin ada di sini nggak, Robin? Kita semua belajar dari Robin, Boston, Muara Robin Hood, Boston maraton. Marathoner. Rencana buat Boston juga. Hah? Rencana buat Boston ya. Nanti Ya, bareng Priti. ya. Kalau ada Robin di sini, dia guru dari semua eh, Indonesian runner. Dia dia udah Ya, dua tiga kali Boston. Ya, hebat ya. terus ya, Paulus, Sylvia, semua. Ada Wiwi, Oke. Rita. Iya. Makasih banyak ya Kak Tinus. Ya, Kayaknya kita udahin dulu, takutnya nanti lebih waktunya karena ini oke. kan sejam. Lain kali Sip. mudah-mudahan bisa sharing lebih banyak. Ya, Terus medali-medalinya bisa diliatin, plus sama ya ini. berbagai macam souvenirnya pasti lucu-lucu banget ya. Karena Iya, kemarin sorry juga lari. ini di kantor jadi nggak bawa apa-apa ke sini. Nggak, semuanya di rumah. Ya, It's share aja okay. di Facebook sama di Instagram. Masih, oh ya, Facebooknya ya, Augustinus Setia Dharma. Ya, bisa Ya, di-follow. Rita. Oke Ya, deh. Thank you. thank you. Oke, makasih ya buat ngikutinnya. Jadi tadi udah ada share dari runner-runner top yang di Amerika. Kesimpulannya sih, lari mostly untuk diri sendiri ya. Jadi nggak usah peduli kalau misalnya orang PB-nya mau berapa. Kalau misalnya nggak peduli, kalau peduli ya it's masing-masing orang punya goal. Terus kita nggak usah juga yang namanya berusaha untuk melihat gol orang gitu. Kalau lihat gol orang kayaknya kita nggak happy ya. Lari lebih baik ya untuk diri sendiri dan enjoy. Selain itu juga kalau misalnya boleh ngambil kesimpulan juga ya tetap aja keep safe ya supaya kita nanti bisa lari terus sampai sampai kakek nenek dan nggak kena COVID. Stay healthy, God bless. Mari kita tetap lari dan enjoy life by running together.